Rafael Struijk resmi gabung Dewa United. RB Leipzig resmi rekrut Johan Bakayoko. Lamine Yamal resmi kenakan nomor 10. PSG tawar Cole Palmer 4,7 triliun rupiah. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia, Rafael Struijk resmi bergabung dengan Dewa United. Kepastian itu didapat usai Instagram Dewa United mengumumkan pemain naturalisasi berlabel timnas Indonesia, Rafael Struijk, resmi membela Banten Warriors jelang kompetisi musim 2025-2026. Bersama Dewa United, Rafael Struijk akan memakai jersey dengan nomor punggung 27. Pemain berusia 22 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan diharapkan menambah daya dobrak Banten Warriors di sektor depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kondisi terbaru Oleh Romeni setelah mengalami cedera di Piala Presiden 2025. Oleh Romeni sudah cek dengan tim kedokteran Oxford United, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda. Sepertinya sudah diputuskan Oleh akan menjalankan operasi hari Kamis, jadi recovery-nya cukup panjang, ucap Erick Thohir. Erick belum bisa memastikan Oleh akan fit pada laga yang berlangsung Oktober 2025. Namun ia yakin pemain 25 tahun itu bakal absen pada FIFA Matchday September. Jude Bellingham dari Real Madrid dan Jamal Musiala dari Bayern Munchen kembali tampil sebagai wajah utama di cover EA Sport FC 26. Kehadiran mereka dalam edisi standar menandai persaingan sekaligus persahabatan yang unik, mengingat keduanya pernah menjadi teman sekamar saat meniti karir junior di tim nasional Inggris muda. Sementara itu, sosok legendaris Zlatan Ibrahimovic menghiasi edisi Ultimate, memberikan sentuhan keanggunan pada rilisan terbaru game yang sangat ditunggu ini. EA Sport FC 26 direncanakan rilis pada 26 September 2025. Jan Urban resmi menjadi pelatih kepala baru tim nasional Polandia menggantikan Michal Probierz yang mundur pada Juni 2025. Keputusan ini datang di tengah masa sulit bagi timnas Polandia setelah konflik internal antara Probierz dan kapten tim Robert Lewandowski yang berimbas pada mundurnya sang pelatih. Urban yang pernah menjadi asisten pelatih timnas dari 2007 sampai 2008 dan terakhir menangani Gornik Zabrze diharapkan dapat membawa tim kembali ke jalur kemenangan dan memenangi tiket ke Piala Dunia 2026. Kiper legendaris timnas Wales, Wayne Hennessy, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia profesional pada usia 38 tahun. Hennessy dengan 109 penampilan untuk tim nasional Wales merupakan salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki negara tersebut. Selama lebih dari 15 tahun, Hennessy mengukir prestasi gemilang bersama tim besar seperti Wolverhampton Wanderers dan Crystal Palace. Ia juga dikenal sebagai kiper utama yang membantu Wales menembus semifinal Euro 2016 dan tampil di Piala Dunia 2022. FK Kosic resmi menggantikan FC DIC Donetska Streda dalam kompetisi UEFA Conference League musim 2025-2026 setelah keputusan pengadilan arbitrase olahraga CIS yang menolak partisipasi DIC akibat pelanggaran aturan multiklub. Keputusan ini diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Slovakia dan membuat FC Kosic langsung melaju ke babak kualifikasi kedua menghadapi pemenang laga antara Urartu Armenia dan Neman Grodno, Belarus. Sebelumnya, DIC direncanakan bertanding di babak tersebut, namun dengan diskualifikasi, pemenang laga tersebut langsung ke babak ketiga. Pemain sayap muda asal Korea Selatan, Yoon Do-young, resmi bergabung dengan klub Eredivisie Belanda, Excelsior Rotterdam, melalui kesepakatan peminjaman selama 1 musim dari Brighton and Hove Albion. Setelah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Brighton pada Maret 2025, Yoon sempat dipinjamkan kembali ke Daejeon Hana Citizen hingga akhir musim sebelum pindah ke Belanda pada Juli 2025. Selama di Daejeon Hana Citizen, Yoon menunjukkan performa menjanjikan dengan mencetak 33 penampilan, 1 gol, dan 4 assist. Jose Mourinho baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya terhadap penyerang anyar mereka, John Duran, yang tidak hadir tanpa keterangan di latihan pramusim tim di Portugal. Menurut laporan dari situs resmi Telesport, Mourinho menyebut tindakan Duran sebagai perilaku yang disrespectful atau tidak menghormati aturan tim. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa Fenerbahce memiliki aturan tegas yang harus dipatuhi oleh semua pemain dan mereka yang melanggar akan mendapat konsekuensi tegas. Kita akan bicara dengannya nanti jika dia datang, ujar Mourinho dengan nada kecewa. RB Leipzig kembali membuat gebrakan
dengan resmi mengamankan tanda tangan Andrija Maksimovic, gelandang muda asal Serbia yang baru berusia 18 tahun. Transfer ini diumumkan secara resmi oleh klub Jerman tersebut dengan durasi kontrak hingga tahun 2030 dan biaya transfer dikabarkan mencapai 14 juta euro, menjadikannya sebagai eksportir remaja termahal dari Serbia. Maksimovic sebelumnya bermain untuk Red Star Belgrade, di mana ia sudah tampil dalam 51 pertandingan termasuk di ajang Liga Champions Eropa. RB Leipzig semakin menunjukkan ambisinya untuk Bundesliga musim depan dengan mengamankan jasa Johan Bakayoko. Winger muda berbakat asal Belgia, pemain berusia 22 tahun ini telah resmi didatangkan dari PSV Eindhoven dengan nilai transfer sekitar 22 juta euro yang sudah termasuk bonus dan menandatangani kontrak berdurasi hingga tahun 2030. Kehadiran Bakayoko diharapkan menjadi tambahan kekuatan serang yang sangat tajam untuk Leipzig, mengingat rekam jejaknya yang impresif dengan 26 gol dan 17 assist dalam 2 musim terakhir. Ademola Lookman kabarnya telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter Milan untuk kontrak hingga tahun 2030. Pemain berusia 26 tahun ini dikabarkan menyetujui gaji tahunan sebesar 4 juta euro, menunjukkan niat kuat untuk bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas ini. Demikian menurut laporan Nicolas Gira. Namun, meski Inter Milan sudah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro kepada Atalanta, klub asal Bergamo tersebut tetap kukuh meminta minimal 50 juta euro sebagai harga transfernya. Nicolas Pepe resmi memperpanjang kontraknya bersama Villarreal hingga Juni 2028. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh klub Yellow Submarine setelah sebelumnya Pepe bergabung pada Agustus 2024 sebagai agen bebas dari Trabzonspor. Dengan tambahan 2 tahun dari kontrak sebelumnya yang berakhir pada 2026, langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pepe untuk melanjutkan perjuangannya di La Liga bersama Villarreal. Musim ini, Pepe telah tampil apik dengan torehan 3 gol dan 6 assist dari 20 pertandingan di semua kompetisi. Inter Miami hampir menyelesaikan transfer gelandang Atletico Madrid Rodrigo De Paul dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro. Transfer ini menjadi yang termahal dalam sejarah klub MLS tersebut dan akan mempertemukan De Paul kembali dengan Lionel Messi, rekan setimnya di tim nasional Argentina. Menurut laporan dari Transfermarkt, De Paul akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang akan menjadikannya pemain termahal Inter Miami, sekaligus memperkuat ambisi klub untuk bersaing secara serius di MLS dan kompetisi kontinental. Atletico Madrid resmi mengumumkan perekrutan gelandang muda berbakat Johnny Cardoso yang didatangkan dari Real Betis dengan kontrak berdurasi hingga Juni 2030. Cardoso, pemain keturunan Brasil Amerika, telah mencuri perhatian publik sejak bergabung dengan Betis pada Januari 2024 berkat daya juang yang luar biasa di lini tengah. Transfer ini adalah bagian dari strategi Atletico memperkuat skuad mereka untuk musim 2025-2026 dan seterusnya dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro seperti dilaporkan oleh The Athletic dalam berita resminya. LC resmi mendapatkan kiper muda berbakat Alejandro Iturbe yang didatangkan dari Atletico Madrid dengan kontrak hingga 2029. Pemain asal Spanyol berusia 20 tahun ini sebelumnya membela tim B Atletico dan belum pernah turun di tim utama. Menurut laporan Fabrizio Romano, meski Iturbe menerima beberapa tawaran dari klub lain, pemain timnas U21 Spanyol ini memilih LC untuk menjalani debutnya di La Liga musim depan. Dalam kesepakatan transfer ini, Atletico Madrid tetap mempertahankan 50% hak kepemilikan atas sang pemain. Setelah hampir setahun menghilang dari lapangan akibat cedera ACL serius yang dia dapatkan pada sesi latihan tim utama Real Madrid Agustus tahun lalu, Joan Martinez akhirnya kembali ke latihan bersama Real Madrid Castilla. Bek tengah berusia 17 tahun ini menunjukkan kemajuan pesat dalam proses pemulihannya, termasuk menambah 6 kg otot yang memperkuat fisiknya. Pelatih dan staf medis Los Blancos memantau ketat perkembangan Martinez sebelum dia benar-benar dimainkan di kompetisi Primera RFIF musim mendatang. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham telah berhasil menjalani operasi untuk mengatasi dislokasi bahu kirinya. Operasi tersebut dilakukan di London oleh Dr. Manuel Leyes dan Andre Welles. Pemain berusia 22 tahun itu telah menangani cedera tersebut selama hampir 2 tahun, bermain dengan rasa tidak nyaman dalam lebih dari 100 pertandingan bersama Real Madrid dan tim nasional Inggris. Kini, pemain berusia 22 tahun itu diperkirakan akan absen selama 10 hingga 12 minggu dan melewatkan awal musim La Liga serta beberapa laga penting di Liga Champions. Real Madrid resmi mengumumkan kepergian sang veteran Lucas Vazquez pada Kamis 17 Juli 2025. Sebuah acara perpisahan dan penghormatan institusional digelar di markas besar klub Ciudad Real Madrid.
dengan kehadiran Presiden Florentino Perez sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Lucas Vazquez yang telah berseragam Los Blancos sejak tahun 2007 menjalani perjalanan panjang dari akademi sampai tim utama, menjadi salah satu pemain legendaris dengan 402 pertandingan dan 23 gelar juara di periode emas klub tersebut. Lamine Yamal secara resmi ditunjuk sebagai pemakai jersey nomor 10 ikonik Barcelona untuk musim 2025-2026. Momen penting ini terjadi bersamaan dengan penandatanganan kontrak jangka panjang hingga 2031 yang dilakukan oleh pemain jebolan La Masia ini, seperti yang diumumkan langsung oleh klub Katalan. Melalui akun resmi Barcelona, klub menyambut momen spesial ini dengan tagline "From Rocafundo to the World, Lamine Yamal 10", merayakan kelahiran dan kebangkitan sang bintang muda yang sudah mencuri perhatian dunia sepak bola. Fabrizio Romano melaporkan bahwa klausul pelepasan bek Barcelona Ronald Araujo akan mencapai 1 miliar euro mulai hari ini. Sebelumnya, klausul pelepasannya mencapai 60 juta euro. Tetapi jika ada peminat yang tertarik merekrut bek tengah tersebut, mereka harus merogoh kocek 1 miliar euro. Araujo hampir meninggalkan Barcelona kurang dari 6 bulan lalu. Namun, Direktur Barca Deco meyakinkan pemain Uruguay itu untuk bertahan. Dan ia akhirnya menandatangani kontrak yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2031. George Petrovic kini resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Bournemouth dengan nilai transfer sekitar 25 juta pound sterling. Petrovic yang sebelumnya datang ke Chelsea dari New England Revolution telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Bournemouth. Langkah ini diambil agar ia mendapatkan kesempatan bermain reguler di tingkat terbaik setelah musim lalu sempat dipinjamkan ke Strasbourg di Ligue 1 dan menunjukkan performa gemilang dengan 31 penampilan dan 10 clean sheet, bahkan terpilih sebagai pemain terbaik klub. Manchester United harus menahan langkah mereka dalam usaha merekrut Bryan Mbeumo setelah Brentford menaikkan harga sang pemain menjadi hampir 70 juta pound sterling. Kabarnya, di bawah arahan Sir Jim Ratcliffe, Manchester United sempat optimis bisa menuntaskan transfer dengan biaya sekitar 65 juta pound sterling. Bahkan diyakini sudah hampir deal bulan lalu. Namun, langkah Brentford yang makin tegas dengan menambah opsi perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Mbeumo membuat kubu Reds Devil harus meninjau ulang strategi mereka. Manchester United resmi memperkenalkan jersey away mereka untuk musim 2025-2026 yang mengusung warna dasar putih dengan sentuhan grafis salju berwarna lila terinspirasi dari jersey away klasik tahun 1992. Desain baru ini menampilkan perpaduan estetika modern dan sentuhan tradisional dengan detail berwarna plum pada logo klub, logo Adidas, serta 3 garis khas Adidas di bahu. Menariknya, selain desain yang menawan, keseluruhan kostum away ini dilengkapi dengan celana berwarna plum dan kaos kaki putih yang menambah kesan kuat dan kohesif pada penampilan skuad setan merah. Victor Gyökeres sedang menjadi pusat perhatian para pencinta sepak bola setelah proses transfernya ke Arsenal menghadapi kendala signifikan. Proses negosiasi yang seharusnya sudah dekat dengan tahap final tertahan akibat ketidaksepakatan mengenai struktur pembayaran bonus serta 10 juta euro. Arsenal dan Sporting Lisbon berbeda pandangan soal bonus tersebut. Arsenal menilai hanya 3 juta euro yang realistis dicapai, sementara kubu Sporting yakin angka 5 juta euro lebih tepat. Negosiasi ini mencakup bonus-bonus terkait jumlah penampilan dan kualifikasi Liga Champions. Noni Madueke telah menandatangani kontrak dengan Arsenal yang akan mengikatnya hingga Juni 2030. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain internasional Inggris ini bergabung dari Chelsea dengan nilai transfer 52 juta pound sterling, terdiri dari 48 juta pound sterling uang muka ditambah 4 juta pound sterling dalam bentuk bonus add-on, menjadikannya salah satu rekrutan utama Arsenal di musim panas ini. Madueke telah menyelesaikan tes medis awal pekan ini dan memutuskan untuk meninggalkan Chelsea di Piala Dunia antar klub lebih awal untuk menyelesaikan kepindahannya. Pengumuman resmi akan segera diumumkan. Leeds United akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Newcastle United untuk membawa gelandang Sean Longstaff ke markas mereka, dilaporkan oleh Fabrizio Romano, jurnalis terpercaya dalam dunia transfer sepak bola. Transfer ini sudah mencapai tahap akhir dan siap diumumkan secara resmi. Leeds dikabarkan akan membayar lebih dari 12 juta pound sterling untuk mendatangkan Longstaff. Longstaff yang telah menghabiskan karirnya bersama Newcastle dan telah menorehkan 214 penampilan dengan 27 gol, melihat masa depan cerah bersama Leeds.
Chelsea baru saja mendapat kejutan besar setelah performa gemilang Cole Palmer mengguncang final Piala Dunia antar klub, membuat PSG langsung melayangkan tawaran fantastis sebesar 250 juta euro, sekitar 4,7 triliun rupiah. Namun manajemen Chelsea dengan tegas menolak melepas sang gelandang muda yang sudah tampil impresif dengan catatan 43 gol dan 29 assist dalam 97 laga bersama The Blues. Keputusan tersebut dipicu karena Chelsea melihat Palmer sebagai pondasi utama untuk proyek jangka panjang klub mereka. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.